Ulangi. Nama saya Sarma Haryanja. Ya, cara-cara untuk mengembangkan MGMP di sekolah masing-masing ya. Pertama, mengumpulkan data-data yang ada di kelas yang diajarnya, atau kata lain sharing gitu. Yang kedua, mencari solusi untuk memecahkan permasalahannya, artinya melibatkan semua guru yang mengajar fisika dari kelas 7, 8, dan 9. Yang ketiga, mendatangkan guru-guru inti atau studi banding ke sekolah yang lain yang dianggap lebih baik. Sekian. Begitu Pak. Ya, oke. Ya. Ibu mau menambahkan? Sama kayaknya. Sama ya? Ya. Oke. Baru Pak Burhan? Ya, nama saya Burhan, unit kerja di SMP 246. Seringkali dalam kegiatan MGMP, baik itu MGMP sekolah maupun MGMP rayon, itu kita menemukan suatu kejenuhan. Ya. Karena pembahasan yang ada dalam MGMP itu tidak pernah keluar dari standar penilaian dan standar proses, sehingga yang perlu dikembangkan di dalam hal ini supaya rasa untuk menghidupkan kembali MGMP itu antara lain, kurangnya suatu program rencana yang akan dilakukan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Itu tidak ada. Itu program tahunan. Program tahunan pun tidak ada di dalam MGMP. Sehingga kita seringkali datang ke sana itu ngobrol yang intinya tidak ada artinya, tidak ada pengembangan diri di situ. Yang kedua, seringkali kita menemukan permasalahan di sekolah, MGMP tidak dapat menampung dan memecahkan permasalahan. Seandainya MGMP itu tempat wadah di mana memecahkan semua proses permasalahan di masing-masing unit kerja, saya kira ini akan lebih bergairah lagi. Karena saya yakin setiap guru itu punya masalah, baik masalah dengan gurunya di unit kerjanya, masalah dengan atasannya, pimpinannya, masalah dengan siswanya, dan masalah-masalah dengan yang lainnya, orang tuanya dan lain-lain sebagainya. Terus yang ketiga, agar bisa menggairahkan, yang ketiga ada anggaran. Di sini anggaran yang selama ini adalah dapat dana dari BOP lewat transport, sekarang dimasukkan lagi, dipangkas lagi kalau MGMP itu masuk dalam tupoksi, sehingga dilarang kepala sekolah mengeluarkan transport untuk MGMP. Jadi ini pun perkembangan yang terakhir itu kurang menggairahkan lagi. Jadi harusnya bagaimana anggaran MGMP itu diadakan, nggak tahu dari mana sumbernya. Yang penting kalau ada anggaran, saya kira itu pun bisa merangsang untuk peningkatan MGMP. Yang keempat itu royalitas terhadap profesi kurang. Ya, seringkali kita itu kalah. Loyalitas. Ya, saya ulangi, loyal. Kita kurang loyal terhadap profesi, sehingga saat kita waktu MGMP seringkali kita digunakan ke hal yang lain. Seandainya semua guru yang satu profesi itu punya loyal terhadap profesinya, saya kira dalam keadaan apapun akan sama-sama kita hidupkan lembaga ini. Itu, ya. Jadi saya kira itu saja, barangkali yang lain ada yang nambah. Terima kasih. Silakan yang kelompok 3 dulu, Pak. Oh, kelompok 3 dulu. Nanti. Mari. Iya. Silakan.
Terima kasih, nama saya Aris Sutaryanto dari SMP Negeri 226. Betul apa yang dikatakan Pak Burhan bahwa selama ini kegiatan MGMP itu ya kayaknya sama di setiap wilayah. Itu yang dibahas hanya RPP, soal, dan ya seperti itulah. Jadi ada baiknya mungkin kalau menurut saya itu MGMP itu dijadikan seperti sebuah sanggar gitu atau workshop, Memiliki workshop. iya, di mana para anggotanya dapat bertukar pikiran, sharing, bahkan di situ mungkin bisa teaching untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mengajar. Kemudian kalau bisa juga MGMP kecamatan itu mungkin sama seperti kita punya mailis gitu, sehingga kita selalu dapat berhubungan, tidak hanya pada hari MGMP-nya saja. Kemudian lagi mungkin MGMP tidak hanya terfokus ke salah satu sekolah saja. Kalau perlu malah tiap kali ada MGMP itu pindah-pindah tempatnya. Nah, jadi kita bisa sambil mempelajari apa yang ada di sekolah itu, apa baiknya, kemudian kita ambil gitu. Kemudian juga sekali-sekali itu kalau bisa juga mengundang pakar atau mungkin guru yang sudah ya katakanlah berhasil dalam membimbing siswanya, kemudian diminta untuk membagi pengalamannya gitu. Saya kira itu dari kelompok kami. Ada tambahan? Cukup, Pak. Cukup? Bagus. Pak Ali? Ini Ini udah cukup dulu, Pak. cukup. Waktunya, Pak. Waktunya.